Galatia pasal 4. Kanak-kanak itu seperti hamba. Ayat 1, sekarang saya katakan, selama pewaris itu masih kanak-kanak, ia sama sekali tidak berbeda dengan seorang hamba, meskipun ia adalah tuan atas sekaliannya. Tetapi ia berada di bawah pembimbing dan pengawas sampai tiba waktu yang ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, ketika kita masih kanak-kanak, kita berada di dalam perhambaan di bawah asas-asas duniawi. Perubahan oleh Roh Allah. Ayat 4, tetapi ketika genap waktunya, Allah mengutus putranya, yang dilahirkan dari seorang perempuan, dan lahir di bawah hukum Taurat. Supaya ia boleh menebus mereka yang di bawah hukum Taurat, dan agar kita dapat menerima adopsi menjadi putra-putra Allah. Adapun hal kamu menjadi putra, Allah telah mengutus Roh Putranya, masuk ke dalam hatimu, yang berseru, Aba, Bapa. Karena itu kamu bukan lagi hamba, melainkan seorang putra, dan jika kamu putra, maka kamu juga pewaris Allah melalui Kristus. Sia-sia kalau kembali dalam perhambaan duniawi. Ayat 8, akan tetapi, sungguh, ketika kamu belum mengenal Allah, kamu melayani mereka yang sebenarnya bukan Allah. Tetapi sekarang, setelah kamu mengenal Allah, atau terlebih lagi dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu dapat berbalik lagi kepada asas-asas duniawi yang lemah dan melarat, yang kepadanya kamu ingin lagi berada di dalam perhambaan? Kamu memegang hari-hari, bulan-bulan, masa-masa dan tahun-tahun tertentu. Saya khawatir akan kamu, kalau kelelahan saya untuk kamu menjadi sia-sia. Jangan terkecoh oleh orang yang tidak tulus. Ayat 12, saudara-saudara, saya minta kamu menjadi seperti saya, sebab saya sama seperti kamu tidak melukai saya sama sekali. Kamu tahu bahwa pada pertama kalinya saya memberitakan Injil kepadamu itu, di dalam kelemahan daging. Dan pencobaan saya yang ada di dalam daging saya, tidak kamu hina atau tolak, tetapi kamu menerima saya seperti seorang malaikat Allah, bahkan seperti Kristus Yesus. Lalu di manakah sekarang bahagiamu itu? Sebab saya bersaksi kepadamu, bahwa jika mungkin, kamu sudah mencungkil keluar biji matamu sendiri dan memberikannya kepada saya. Sudahkah saya menjadi seterumu, sebab saya mengatakan kebenaran kepadamu? Mereka bergairah mengambil hatimu, tetapi bukan untuk kebaikan. Yah, mereka hendak mengeluarkan kamu dari kami, supaya kamu boleh bergairah mengikuti mereka. Adalah baik kalau orang senantiasa bergairah dalam hal-hal yang baik, dan bukan hanya ketika saya hadir bersama kamu. Anak-anakku, karena kamu saya menderita sakit beranak lagi, sampai Kristus menjelma di dalam kamu. Saya ingin berada bersama kamu sekarang dan mengubah suara saya, karena saya bimbang akan halmu. Menurut daging atau melalui janji. Ayat 21, katakanlah kepada saya, hai kamu yang ingin berada di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengar hukum Taurat itu? Karena ada tertulis, bahwa Abraham mempunyai 2 orang putra, yang satu dari seorang hamba perempuan, dan yang lain dari seorang perempuan merdeka. Tetapi dia yang berasal dari hamba perempuan dilahirkan menurut daging, dan dia yang dari perempuan merdeka, melalui janji. Hal-hal ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan ini ialah 2 perjanjian, yang satu dari Gunung Sinai, yang melahirkan perhambaan, yaitu Hagar. Sebab Hagar ini adalah Gunung Sinai di tanah Arab, ini sama dengan Yerusalem yang ada sekarang ini, dan yang ada dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem yang di atas itu merdeka, yang menjadi ibu kita semua. Karena ada tertulis, bersukacitalah engkau yang mandul, yang tidak melahirkan, bersorak serta berserulah engkau yang tidak pernah merasai sakit beranak, karena perempuan yang ditinggalkan itu mempunyai lebih banyak anak daripada perempuan yang bersuami. Orang yang menurut daging menganiaya orang yang menurut roh. Ayat 28, dan kita, saudara-saudara, seperti Ishak, adalah anak-anak dari janji. Tetapi sama seperti dahulu, orang yang dilahirkan menurut daging, menganiaya dia yang dilahirkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apakah yang dikatakan Alkitab,
usirlah hamba perempuan itu dengan putranya, karena putra dari hamba perempuan itu, tidak boleh menjadi waris bersama dengan putra dari perempuan merdeka. Jadi saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari hamba perempuan, melainkan dari perempuan merdeka.